Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Suryati Modesta Banus. Saya dari kelas 2021F, NPM 21103316. Baik Ibu, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal UAS, di mana soal tersebut menjelaskan dan menganalisis sebuah kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat. Baik Ibu, di sini saya mengangkat salah satu kasus dari Pos Kupang. Seorang suami di Borong, Manggarai Timur tewas dibunuh istrinya. Kasus ini melanggar hak untuk hidup. Kejadian tersebut tepatnya pada hari Jumat 13 Desember 2024 pukul 7:58. Seorang suami di kampung diduga oleh istrinya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, peristiwa ini terjadi Kamis 12 Desember 2024 malam. Dalam foto yang diperoleh terlihat korban seorang pria yang menanggalkan baju kaos dan celana pendek terpapar di halaman rumah. Pada mukanya terlihat darah mengalir segar, dan di lokasi itu juga tampak polisi sedang melakukan dan oleh TKP dan juga banyak warga yang sedang datang menonton. Kapolres Manggarai Timur AKPB Suryanto Oplas ketika diinformasikan Pos Kupang Jumat 13 Desember 2024 membenarkan informasi itu. Kapolres Suryanto menerangkan kasus penganiayaan antara istri dan suaminya hingga meninggal dunia terjadi pada Kamis 12 Desember 2024 malam. Dengan identitas korban yang dianiaya hingga tewas Yohanes Burvolman alias John, usia 47 tahun sebagai suami dari pelaku. Adapun identitas pelaku MS usia 38 tahun, Kapolres Suryanto menyatakan pasca membunuh suaminya, pelaku MS sedang mengamankan dirinya di SPKT Polres Manggarai Timur malam hari sekitar pukul 8 WITA. Menindaklanjuti pengakuan dari MS, piket SPKT Polres Manggarai Timur langsung menuju lokasi kejadian kasus penganiayaan tersebut di Kampung Golotong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, dan mendapatkan korban terlungkup tidak sadarkan diri di halaman rumah dengan berlumuran darah. Melihat kondisi korban yang tidak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah di bagian kepala dan juga darah yang terus keluar dari lubang telinganya, sehingga anggota piket SPKT Polres Manggarai Timur langsung membawakan korban ke RSUD Manggarai Timur di Lehong, Kecamatan Borong untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah tiba di Rumah Sakit Manggarai Timur di Lehong, kondisi korban masih tidak sadarkan diri dan langsung dilakukan upaya pertolongan dan penanganan medis oleh dokter dan tenaga medis. Setelah dilakukan upaya penanganan dan pertolongan medis secara maksimal, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia karena mengalami luka parah pada bagian kepalanya. Korban meninggal dunia pada pukul 23:55 WITA di UGD RSUD Manggarai Timur di Lehong. Menurut saya, dampak-dampak masalah bagi korban atau bagi pihak lainnya dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi korban atau suami yang tewas, kehilangan nyawa, gangguan emosional bagi istri pelaku, trauma psikologi, proses hukum bagi keluarga kedua belah pihak, kehilangan dan kesedihan bagi masyarakat, kejadian tragedis, kehilangan kepercayaan, dampak jangka panjang, normalisasi kekerasan. Menurut saya, aspek hukum dan HAM dari masalah tersebut dan kaitkan dengan instrumen dan internasional atau nasional. Kasus pembunuhan oleh istri terhadap suaminya memiliki dampak luas dalam aspek hukum dan hak asasi manusia, baik di tingkat nasional Indonesia maupun internasional. Dari perspektif hukum, kasus ini melibatkan pelanggaran hak hidup korban dan menuntut penegakan hukum yang ditegaskan suami dengan KUHP dan UUD KDRT di Indonesia. Menurut saya, analisis dan pendapat saya mengenai solusi dalam masalah tersebut.
Dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan, melibatkan banyak pihak dan memerlukan pendekatan yang holistik. Pendidikan masyarakat tentang kekerasan rumah tangga, pendampingan psikologi penegakan hukum yang lebih tegas, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi yang terjadi kunci untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pembunuhan dalam keluarga. Negara dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi setiap individu dalam keluarga. Menurut saya, usulan dari saya mengenai bagaimana supaya peristiwa tersebut serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Upaya yang berujung pada pembunuhan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dari pendidikan, penegakan hukum, hingga pemberdayaan sosial dan ekonomi. Semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swasta masyarakat, harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan peduli terhadap hak-hak seperti individu dalam keluarga. Baik Ibu, itu saja video yang saya dapat jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Sekian dan terima kasih.